Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 Juni 2024 dengan judul Komandan Bala Tentara Surgawi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Ada dunia yang harus diperingatkan. Kepada kita telah dipercayakan pekerjaan ini. Bagaimanapun caranya kita harus menjalankan kebenaran. Kita harus berdiri sebagai seorang pelayan setia yang rela berkorban dalam pelayanan Tuhan. Bersedia menanggung beban bahkan kehilangan nyawa itu sendiri jika diperlukan. Ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kita perlu memahami pekerjaan kita dan melakukannya dengan setia. Setiap orang yang akhirnya dimahkotai sebagai pemenang akan melalui usaha yang agung dan penuh tekad untuk melayani Allah, berhak untuk mengenakan kebenaran Kristus. Memasuki perang salib melawan iblis dengan mengangkat panji salib Kristus yang berlumuran darah. Ini adalah kewajiban setiap orang Kristen. Pekerjaan ini membutuhkan pengorbanan diri, penyangkalan diri, serta salib terpampang di sepanjang jalan kehidupan. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mereka yang memiliki harta dunia ini wajib bekerja keras dan berkorban. Patutkah mereka yang mencari pahala abadi berpikir bahwa mereka tidak perlu berkorban? Khotbah yang paling sulit untuk dikhotbahkan dan yang paling sulit untuk dilakukan adalah penyangkalan diri. Orang berdosa yang serakah, yang mementingkan diri sendiri, menutup pintu bagi kebaikan yang dapat dilakukan, tetapi tidak dilakukan karena uang yang diinvestasikan untuk tujuan kepentingan diri sendiri. Tetapi tidak mungkin bagi siapapun untuk mempertahankan perkenan Allah dan menikmati persekutuan dengan Juru Selamat. Namun pada saat yang sama mengabaikan kepentingan sesamanya yang belum memiliki kehidupan di dalam Kristus, yang binasa dalam dosa-dosa mereka. Kristus telah meninggalkan bagi kita teladan pengorbanan diri yang luar biasa. Dia tidak menyenangkan dirinya sendiri, tetapi menggunakan hidupnya untuk melayani orang lain. Dia telah berkorban dalam cara di mana itu tidak dapat dilakukan oleh para pengikutnya yang dia duduki sebelum dia datang ke bumi ini. Dia adalah komandan bala tentara surgawi, tetapi dia datang ke dunia untuk menderita bagi orang-orang berdosa. Dia kaya, namun menjadi miskin demi kita.
agar melalui kemiskinannya kita bisa menjadi kaya. Karena kasih kepada kita, Dia mengesampingkan kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba. Disalin dari majalah Review and Herald 31 Januari 1907. Renungkan lebih dalam, siapakah baik di rumah, di gereja, ataupun di lingkungan masyarakat yang membutuhkan pelayanan saya yang tidak mementingkan diri hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa juga bagi guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan urapi mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, agar mereka juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk seorang pendengar yang setia, Ibu Yublina, yang sedang terbaring dan dirawat di Rumah Sakit Leona Kupang. Kiranya Tuhan memberkati para dokter perawat untuk menjamah tubuhnya yang lemah melalui tangan Tuhan, agar supaya obat penawar yang diberikan kepadanya, dengan bantuan kuasa Tuhan, ibu ini memperoleh kesembuhan, nama-Mu dapat dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.